Kualitas madu yang dihasilkan oleh lebah yang tinggal di kawasan hutan di Kota Labuan Bajo ternyata adalah salah satu kualitas yang terbaik dengan peringkat yang ketiga. Dan kita akan kembali bercerita dengan Bung Harto yang merupakan penggiat pengambil madu di kawasan hutan di dalam Kota Labuan Bajo. Selamat Ya, malam, Bung Harto. selamat malam. Baik, luar biasa Ya, sekali ya. Terima kasih dan tentunya cerita tentang madu ini kita ingin mendengarkan ya lebih banyak lagi dari Bung Harto yang selama ini memang sudah bertahun-tahun begitu ya. ya menyisihkan waktunya setelah kegiatan di kantor desa sebagai perangkat desa, kemudian menjajali hutan yang ada di kawasan di Labuan Bajo. Dan seberapa bagus kualitas madu yang ada di Blue Flores ini? Sepengetahuan saya, Hmm, di saat saya membaca sebuah artikel ya, bahwa ternyata madu Labuan Bajo atau madu Flores ini urutan ketiga terbaik wow, dunia. ketiga Dunia, terbaik di dunia. ya, Oke. Dan itu di Flores begitu di ya, di Flores, Pulau Flores. Pulau Wow, Flores. Sehingga tidak heran madu Flores jadi buruan semua orang. wow, Iya. wow, wow. Cuma terkadang stok yang ada di Pulau Flores kadang itu sering sekali tidak cukup. Oke, Begitu besarnya permintaan, tetapi karena ketersediaannya. stoknya, ketersediaannya tidak cukup. Kira-kira apa yang menyebabkan ketersediaannya tidak cukup? Apakah kurangnya orang yang memanfaatkan hutan untuk mengambil madu dari sarang lebah, ataukah ada faktor lain menurut? Berdasarkan yang saya lihat atau yang saya amati selama ini, Ya, sebetulnya itu faktor utamanya itu eh, kurangnya link untuk mendistribusikan hasil panen. oke. Sehingga hanya sebagian orang yang eh, bisa mendistribusikan atau mengirim ke luar daerah. Oke. Jadi walaupun begitu banyak hasil panen di hutan oleh masyarakat, Di Flores ini nah ya. di Flores ini, namun untuk menjualnya masih agak kebingungan. Hmm. Ya, Nah, yang menarik itu bahwa dari temuan ketika mencari referensi di media internet begitu ya, ya, beberapa media telah menyampaikan dari hasil temuannya Bung hmm, Harto, ternyata madu yang ada di Pulau Flores yang dihasilkan oleh lebah-lebah yang tinggal di Pulau Flores ini adalah terbaik ketiga di dunia, ya, begitu ya. ya. Dari pengalaman dan pengetahuan Bung Harto, apa yang menyebabkan madu kita bagus tuh? Sepengetahuan saya sih, Ya, yang membuat madu Flores ini menjadi urutan ketiga terbaik. ya, Yang pertama itu dari jenis hutan yang kita punya. oke. Karena di hutan Flores itu begitu banyak jenis tanaman Mhm, uh, yang ada, mhm. sehingga madu yang dihasilkan juga berdasarkan hasil dari persilangan antara beberapa serbuk tanaman yang dihasilkan. Oke, yang tersedia. Ya, yang Oke, tersedia. oke, oke. Jadi itulah yang membuat madu kita itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dan tadi itu disampaikan ketiga ya. Ya, Ketiga yang ketiga, terbaik yaitu ada di Pulau Flores. Flores Ya, begitu. Ya, dan sahabat Umar bicara di meja kami di malam hari ini begitu, ada dua jenis madu yang hmm, dihasilkan langsung dari produksi Bung Harto ya, sebagai salah satu orang muda yang tidak saja menghabiskan waktunya sebagai perangkat desa di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo begitu, tetapi bagaimana ia menyisihkan waktunya di sore hari untuk mengambil madu pada sarang lebah di kawasan hutan Kota Labuan Bajo. Boleh diceritakan, Bung Harto? Itu ada dua jenis begitu. Apa ya. saja yang membedakan keduanya? Uh, jadi ini ada dua jenis. Ya, Ini adalah madu hasil perah atau hasil tirisan. oke, Nah, sementara yang satu ini demikiannya adalah madu sarang. oke. Terus di sini juga kita melihat Hmm. warnanya beda. Iya, itu yang saya mau Nah, tanyakan. Yang sebelah itu warnanya jadi kecoklatan, begini, yang satu itu bening gitu. ya. Jadi yang menyebabkan madu ini menjadi dua warna, Hmm. ada yang kuning dan ada yang agak kecoklatan. Mhm. Itu dari serbuk bunga yang mereka konsumsi. Jadi itulah Oh, penyebabnya. oh, bukan Nah, karena itu ada campuran gula aren bukan. dan lain sebagainya Bukan. gitu. Bahkan untuk warna madu ini tidak hanya dua ini, masih ada warna-warna lain kayak warna hitam. Oh, begitu. Iya, Oke, itu menarik. Ternyata itu penyebabnya adalah karena dari
sumber nektar Ya, yang sumber dihasil. nektar. Ya. Oke. Contohnya yang ini. Menurut pengalaman sih, kenapa madunya ini menjadi warna agak kecoklatan? Ya. Kalau yang saya amati, indukan lebahnya ini mengambil nektar asam, nektar lamantoro Hmm. yang digabungkan menjadi satu sehingga Oke. menjadi merah kayak gini, coklatan kayak Oh, gini. oke. Ya. Terus yang ini, kenapa dia agak kuning? Yang pertama karena dia masih muda. Oke, karena baru diambil. Kapan itu Ya, diambil? ini Yang ini? baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ini Oke. kemarin. Kemarin berapa hari yang lalu? Kemarin Oke, 1 hari yang. ya 1 hari yang lalu. Oh, tapi dia warna itu ya, Ya, warna karena coklat. bunga yang ada sekitar itu bunga lamantoro sama bunga asam. Oh, Itu yang artinya sarangnya dia berada di dekat pohon-pohon iya, itu. betul I sekali. see. Oke. Sehingga ya bisa kita asumsi Mhm. bahwa ini hasil dari nektar asam dan nektar lamantoro. Oke, baik. Terus yang ini kenapa dia kuning? Yang pertama tadi sudah saya sebut Ya. karena dia masih muda. Mhm. Terus yang kedua, ini hasil dari nektar bunga putri malu. Oh, bunga putri Bunga malu. putri malu. Oke. Ya. Bagaimana Bung Harto tahu bahwa ini dihasilkan dari bunga putri malu? Kenapa saya bisa mengklaim ini hasil dari nektar bunga putri malu? Ya. Karena di lokasi sekitar lebah ini membuat sarang, begitu banyak hutan putri malu di sana. Atau Oke. ya semak Oke, belukar putri putri malu putri itu. malu. Ya. Dan apakah Dan dalam kita, pengamatannya Bung Harto menemukan bahwa banyak sekali lebah yang menghisap ya nektar betul pada. sekali. Oke. Ya. Dan jadi itu yang Itu yang memutuskan, menyimpulkan bahwa ini ini sudah pasti. sudah pasti. Oke. Jadi dari situ juga kita bisa mengetahui Hmm. sebenarnya di mana ada indukan lebah yang sedang mengambil nektar, kita bisa mengetahui bahwa sekitar situ juga ada sarang lebah. Oke. Nah, tinggal kita perhatikan di saat dia sudah mengumpulkan banyak nektar di bagian kakinya, Mhm. ke arah mana dia terbang. Oh, oke. Iya, itu bisa menjadi salah satu petunjuk kita untuk mencari keberadaan sarangnya. Lalu kemudian kita langsung menuju ke Langsung sana. menuju ke sana. Oke, luar biasa sekali. Iya. Yang luar biasanya sahabat berbicara ya, tentu kita ketahui bahwa lebah yang menghasilkan madu yang bagus juga memiliki harga yang bagus, Iya. kurang lebih begitu ya. Sebagaimana di awal Bung Harto menceritakan bahwa beliau ini adalah seorang sarjanawan dan dengan latar belakang akademik sebagai BK atau Iya. bimbingan konselingan. Konseling, ya. Dan kemudian setelah pulang di Labuan Bajo, di mana ia adalah putra asli di Waimata begitu ya, salah satu kampung di dalam kota Labuan Bajo begitu, ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya sebagai salah satu staf di desa Gorontalo Gorontalo. begitu. Dan kemudian ia juga menyisihkan waktunya sebagai penyadap atau Nah, pengambil ya madu yang ada pada lebah ini. Lalu kemudian saat ini tentu apa yang dihasilkannya dijual begitu ya. iya, Oke, betul ini sekali. bercerita tentang madu yang Ya. dihasilkan oleh Bung Harto ini. Seberapa banyak madu yang dihasilkan oleh Bung Harto per minggu? Untuk menentukan seberapa banyaknya sih agak susah. Oke. Karena di saat kita melakukan pembolangan atau penyadapan Hmm. madu di hutan itu, terkadang juga kita free 1 hari itu. Oh, oke. Maksudnya tidak menemukan sarang lebah sehingga tidak ada lebah yang kita hasilkan. Hmm. Jadi makanya saya bilang agak susah kita menargetkan seberapa banyak gitu. Hmm. 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 Tetapi paling tidak berdasarkan pengalaman yang biasa kita alami, Hmm. dalam seminggu itu apabila kita rutin selama 7 hari melakukan pencarian lebah, ya bisa jadi yang madu yang kita hasilkan itu 10 liter bisa. 10 liter ya. Ya. Itu jualannya bagaimana? Per liter kah? Apa gimana? Untuk penjualannya itu kita menggunakan botol aqua tanggung yang Oke. ukuran 600 mili, Hmm. begitupun juga dengan Mika Oke. 600 mili, 600 mili. Namun di sini ada perbedaannya, Oke. yang di botol aqua tanggung ini dia itu madu hasil perah atau tirisan, Oke. sementara yang dalam Mika masih langsung dengan sarang-sarangnya. Oke. Apa yang membedakan keduanya sampai harus dengan sarang-sarangnya itu? Jadi begini, kebanyakan orang menginginkan sensasinya, Oke. memakan madu secara langsung dengan sarang-sarangnya.
Iya, terus yang kedua, kebanyakan orang juga meragukan madu yang ada dalam kemasan botol. Oh, oke. Karena jujur saja, untuk mengetes kemurnian madu ini ya bisa dibilang gampang-gampang susah. Oke. Iya, sehingga untuk masyarakat atau pelanggan yang ragu untuk beli botol, madu yang botolan Mhm. atau kemasan botol, ya bisa beli langsung dengan sarang-sarangnya. Tapi itu Sehingga, yang menarik, apa yang membedakan madu asli dengan nah, madu yang tidak asli ini, Bung Harto? untuk membedakan madu asli dan tidaknya itu yang pertama bisa kita lihat, dari bobot. Oke. Untuk madu yang asli atau madu murni itu, dia itu bobotnya agak berat, Oh, oke. masanya lebih berat, sementara madu campuran itu dia agak ringan. Oke. Terus yang kedua, apabila kita Aduk goyang gitu? aduk kayak Hmm. gini, pergerakan, madunya itu beda. Untuk madu yang asli, dia agak lambat karena memiliki massa yang agak berat. Namun apabila madunya sudah tercampur dengan Air benda-benda lain, misalnya. Mhm. air atau apalah gitu, Mhm. dia kayak air sudah gitu. Oke, cepat dia Ya bergeraknya. cepat dia pergerakannya karena Oke. masanya lebih ringan dia, Hmm. begitu. Nah, Terus kemudian yang yang ada busa-busanya itu, bagaimana itu ceritanya? Apakah itu jadi asli apa gimana? Sebagai bukti gimana? jadi ini busa ini sebenarnya ini adalah enzim yang dihasilkan oleh lebah. Oh, oke. Yang dimana terkadang juga apabila saking lamanya madu dalam botol kita tidak buka bisa meledak. Oh, begitu. Ya, Oke, itulah karena yang gasnya ya. ya gasnya. Gas sudah itu yang berbusa ini, Hmm. gas sebenarnya enzim. Oke, 600 ml dengan satu Ah, botol yang tadi ditunjukkan itu ya. berapa tuh, Bung Harto? Jadi di sini kalau langsung dari penyadap atau petaninya itu Langsung dari Bung ya Harto lah gitu langsung dari ya. saya jualnya ini 100, ini juga 100. 100.000. Harga iya 100.000. Oke. Abang Bung Harto ini bagaimana penjualan selama ini? Apakah menjual melalui media sosial kah atau ada yang minta begitu? Jadi untuk mengenai penjualannya yang paling rutin ya menggunakan media sosial. Oke. Tetapi terkadang juga sudah banyak yang mengenal Hmm. bahwa untuk mencari madu itu tidak mudah langsung saja ke rumah gitu. Oke. Iya. Berarti Bung Harto ini memang sebagai produsen begitu ya, Ya bisa penyadap. dibilang seperti itu. Iya, penyadap madu di Labuan Bajo ini hanya Iya, untuk memenuhi permintaan warga di permintaan dalam warga di kota dalam begitu kota ya. ya. Apakah juga ada permintaan dari luar kota misalnya untuk madu yang dihasilkan oleh Bung Harto sendiri? Kalau mengenai permintaan dari luar sih sebenarnya banyak. Oke. Contohnya dari Jakarta kemarin, dari Mataram, dari Hmm. Bima, Oke. sempat meminta madu yang saya hasilkan. Hmm. Namun di sini saya terkendala dengan stok. Hmm. Sementara permintaan di kota, di seputaran kota Labuan Bajo masih kurang begitu. Oke. Sehingga untuk melayani kebutuhan dari luar, paling yang sering saya layani yang langsung ke rumah. Dia dari luar, tetapi pingin oleh-oleh madu dari Labuan Bajo, Hmm. mereka yang ke rumah, itu yang saya layani. Kalau mengenai untuk pengiriman, paling saya coba kemarin itu cuma 3 kali. Itu pun melalui bantuan teman, karena mengenai proses pengiriman apa segala macam itu saya tidak tahu. Begitu. Selama ini dalam 1 bulan itu Ya, berapa dari ini Bung Harto penghasilannya? ya Diperkirakan kalau estimasi sih bisa saja dalam sebulan itu kalau kita rutin bisa sampai 10, 10 juta? 10 juta. Wow. Karena begini, kenapa saya bilang demikian? Misalnya kalau kita lagi hoki gitu, lagi Hmm. hoki, misalnya kita lagi hoki, kita bolang 1 hari, dapat 3 sarang atau 4 sarang dengan ukuran ukuran jumbo, Hmm. ya bisa saja kita panen juta 1 hari. Oke. Ya, seperti itu. Sehingga tidak salah kalau kita bilang dalam 1 bulan 10 juta. Oke, Gitu. itu apa namanya ya, perkiraan Perkiraan yang estimasinya. estimasinya Iya, ya. Sahabat berbicara di hari tadi saya bersama dengan Bung Harto ini diajak beliau untuk menyaksikan bagaimana ia menyadap begitu madu yang dihasilkan oleh lebah-lebah yang ada di hutan di kawasan Kota Labuan Bajo dan tepatnya berada di kawasan hutan Gorontalo iya, begitu ya. Dan saya amati bahwa
beliau ini begitu peduli, begitu menyayangi satwa luar biasa ini, begitu. Lebah ini tidak dirusak secara permanen begitu, tetapi Ya, bagaimana ia hanya mengambil madunya dan kemudian ketika madunya diambil dan itu saja begitu ya, bahkan tidak diambil juga anakannya begitu ya. ya. Ini adalah proses peremajaan begitu. Dan yang luar biasanya bagaimana Bung Harto menggunakan asap itu dari Papan telur. papan Ya, telur. Bagaimana ceritanya itu? Kenapa sampai menggunakan papan oke. telur sebagai pengasapan untuk mengusir induk-induk Mm-mm. dari lebah ini? Jadi begini, eh, di saat musim kemarau, Kota Labuan Bajo ini gersangnya minta ampun. Oke. Posisi panas, apabila kita menggunakan ranting-ranting kayu atau sabut kelapa, Mhm. itu bisa menyebabkan kebakaran, Oke. kebakaran hutan. Jadi, untuk menjaga itu semua, saya mempunyai alternatif pakai papan telur. Oke. Yang dimana di saat kita sudah menggunakannya, sangat mudah untuk dipadamkan. Sehingga Oke. tidak terjadi kebakaran apa-apa di hutan gitu. Dan yang saya lihat tadi juga itu kemampuan produksi asapnya juga cukup Iya, betul besar sekali, gitu ya. besar. Kemudian untuk mengendalikannya juga mudah Iya, sangat begitu. mudah. Sebagai seorang anak muda Iya, yang merupakan putra asli di Labuan Bajo begitu ya, dengan kampung aslinya Baimata, harapan Bung Harto sebagai advice begitu ya, iya, saran kepada sesama orang muda ini. Karena kami melihat bahwa Bung Harto ini sangat agresif begitu iya, ya. Bagaimana melihat peluang karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa ternyata permintaan terhadap madu ini sangat tinggi. iya. Malah di satu sisi mungkin kekurangan pengrajin begitu Iya, ya. betul Apalagi sekali. mungkin kalau saya tidak salah orang muda yang satu-satunya bergelut di bidang ini dan ternyata berpenghasilan tinggi ya mungkin satu-satunya Bung Harto nih. Begitu. Adakah saran dari Bung Harto kepada teman-teman muda yang mungkin juga akan terinspirasi dari cerita yang dibagikan oleh Bung Harto nih? Oke. Jadi saran yang ingin saya sampaikan yang pertama, eh, kita hidup di kota super premium yang dimana semuanya serba money. Mhm. Jadi untuk menutupi kebutuhan itu ya paling tidak kita harus banyak-banyak membaca peluang mana yang kita bisa manfaatkan untuk Ya, menghasilkan money itu. oke. Terus yang kedua, bagi para penyadap pencari lebah Mhm. seperti saya, eh, alangkah baiknya di saat melakukan pemanenan lebah itu menggunakan teknik panen lestari, yang Oke, dimana kita hanya mengambil kantong madunya, terus untuk anakan lebahnya jangan diganggu, jangan diambil ya. jangan diambil, Oke, sehingga kelanjutan untuk siklus lebah itu tetap terjaga. oke. Namun kalau kita ngambil satu kali kan ya tidak bisa berkembang itu lebah nanti, Mati dia mati. begitu. Populasinya berkurang. Populasinya berkurang. Maka dari itu saya berpesan untuk gunakan panen lestari. Panen lestari begitu. Bahkan apa namanya? Kita apabila kita melakukan pemanenan lebah secara panen lestari, kita bisa memanen lebah itu tidak cuma sekali. Oke, Iya, bisa bisa saja kita panennya 2 sampai 3 4 kali oke. dari satu sarang. Satu sarang. Satu sarang. Oh, Tidak merusak lingkungan sekitar, mhm, tidak merusak habitat yang ada di sekitar itu. ya. Maksudnya seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, untuk menggunakan pengasapannya itu, gunakanlah pengasapan yang mudah dikendali. Yaitu Iya, dari kardus itu salah satu tadi. contohnya kardus itu. Iya, tadi Iya, kardus apa nama? Papan telur papan ya? telur, iya, Oke, papan telur. iya, Karena dia memiliki kemampuan untuk produksi asap yang cukup banyak, cukup banyak. ya untuk bisa menghindarkan Iya, begitu ya betul sekali. induk-induk lebah yang berada pada sarang lebah yang akan kita sadap dia punya Iya, madunya begitu ya. iya, Oke. Dan ya sahabat mau berbicara sekalian luar biasa sekali ya bagi Anda pecinta madu murni. Silahkan berkabar ke Bung Harto iya, ya. Beliau adalah orang muda yang sangat luar biasa sekali, sangat energik dan agresif juga. Madu yang dihasilkannya adalah berkualitas super premium sesuai dengan nama iya. produk yang dihasilkan oleh UKM dari Bung Harto ini adalah madu murni super premium Labuan Super Bajo. premium Begitu Labuan ya? Bajo, iya, Bukankah begitu? betul. Oke, luar biasa sekali.